Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Elisa melakukan mujizat ya kepada seorang wanita ya, wanita yang sangat mengasihi Tuhan ya. Dan pada akhirnya ketika saat itu wanita ini ya dia suka sekali untuk menolong atau memberkati Elisa sebagai seorang hamba Tuhan. Dia seorang perempuan Sunem yang kaya, dia dan suaminya mereka melayani hamba Tuhan ya, dan mereka memberi tempat tinggal buat hamba Tuhan, menyediakan kamar untuk Elisa. Setiap kali datang pelayanan, Elisa bisa nginap di sana. Ya, saudara, saya percaya bukan secara kebetulan ya perempuan ini ya saat itu memberikan tempat bagi Elisa dan dia juga melayani Elisa. Karena ya Tuhan yang paling tahu, ternyata di kemudian hari ya dia akan punya anak lewat doanya Elisa, tetapi anak itu mati, saudara. Ketika anaknya mati, anak satu-satunya mati, dia berkata kepada Elisa, "Kenapa engkau memberikan aku sebuah harapan yang kosong? Ya percuma aku punya anak tetapi akhirnya anak itu mati." Namun pada akhirnya kita tahu bersama Elisa datang ketika jenazah anak itu dibaringkan di atas tempat tidur Elisa. Elisa datang dan dia membaringkan tubuhnya di atas anak itu ya, sehingga ya dia pun terus ya sambil berdoa dia berdiri, dia baringkan lagi tubuhnya, dan Alkitab mencatat akhirnya anak itu bangun dan dia bersin sebanyak 7 kali dan anak itu hidup kembali. Lalu Elisa menyuruh untuk memanggil perempuan Sunem itu. Kata Elisa, "Panggillah ya perempuan Sunem itu ya, dan datanglah kemari. Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Saudara, mujizat terjadi ya karena memang Tuhan ingin melakukan mujizat bagi perempuan yang baik hati ini, yang selalu mau melayani hamba Tuhan. Anaknya mati, dihidupkan kembali. Ya, dan pada akhirnya ya dia melihat mujizat Tuhan terjadi berkat ya doa Elisa, dan Tuhan memang mengasihi dia. Kita lanjutkan sekarang ya, masih di 2 Raja-Raja, saudara, pasal yang ke-5 ya. Kita lihat di sana pasal yang keempat, 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-38. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi itu duduk ya di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Ya, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, "Maut ada dalam kuali. Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah." Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, "Ambillah tepung." Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, "Cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu." Iya, dan saat itu saudara dikatakan di sana ya, pada waktu Elisa kembali ke Gilgal, pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Kelaparan itu diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena
ketaatan ya mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan izinkan ada kelaparan terjadi dan banyak yang meninggal saudara di sana karena ya tidak ada makanan. Bencana ini disebabkan oleh karena hukuman Allah terhadap bangsa Israel yang pada waktu itu mereka menyembah berhala. Lalu dikatakan di sana ya tidak terkecuali para nabi pun itu terkena imbasnya. Ya, mereka pun mengalami kelaparan ya pada saat itu karena bencana itu. Dan ketika dikatakan di sana Elisa kembali ke Gilgal, ya terjadi kelaparan. Lalu dia pada suatu kali melihat rombongan nabi duduk di depannya. Ya, dan akhirnya bujangnya itu ya Elia suruh bujangnya itu untuk ya memasak supaya ya ada makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ya ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Lalu seseorang pergi mencari bahan makanan, dikatakan ya dikatakan sana dia mencari akhirnya sayur-sayuran liar, berarti yaitu di tempat yang memang tidak bertuan ya, dia ambil, dia dapat ada labu liar ya, dia dapat ada sayur-sayuran, lalu diiris-iris dimasukkan ke dalam kuali itu. Lalu ketika sudah masak diambil saudara, dan pada waktu itu ya dibagi kepada orang-orang itu ya untuk dimakan. Tapi sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya karena ternyata ya karena makanan itu diambil dari hutan ya yang tidak ada berpenghuni, labu liar, ternyata mungkin salah satu dari jenis sayur itu mengandung racun ya, sehingga rasanya pahit dan ya mereka teriak itu ada racun, ada maut, ada sesuatu yang membawa kepada kematian. Makanya judulnya kalau kita lihat di sini adalah maut di dalam kuali. Tapi ketika akhirnya Elia 41 tadi katakan, tetapi berkatalah Elisa, ya ambillah tepung, lalu dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Jadi setelah mereka berteriak ada racun, ada maut di dalamnya, Elisa melemparkan tepung dan akhirnya ya racunnya ternetralisir, mungkin juga rasa pahitnya hilang sehingga akhirnya mereka memakannya dan tidak ada ya racun lagi di sana, sehingga akhirnya ya semua mereka bisa makan. Dan di sini kita melihat saudara penghiburan daripada Tuhan ya bagi nabi-nabi ini ya adalah ketika mereka itu dalam kelaparan, sedang ya masa kelaparan, dan akhirnya mereka memakan sesuatu yang beracun, tetapi dengan kehadiran Elisa yaitu membawa kehidupan, bahkan memberi pengharapan. Saat itu Elisa dikunjungi oleh 100 orang nabi dari Gilgal ya yang datang untuk mendengarkan firman Allah. Dan Elisa bukan hanya memberikan mereka makanan jasmani, rohani, yaitu firman Tuhan, tapi dia juga memberikan makanan kepada mereka, yaitu ya sup ya labu liar yang dimasak ya, dan rasanya pahit, ternyata beracun, tetapi ditawarkan racunnya oleh Elisa dan mereka memakannya sehingga tidak ada yang mati saudara ya. Kita melihat akhirnya ya mereka 100 orang nabi itu ya mendapatkan makanan dari Elisa. Kita lanjut ayat 42, memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisa.
Lalu dihidangkannya lah itu di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Wow, saudara, kita lihat di sini ya, ketika pada waktu itu ya, mujizat kedua yang terjadi adalah ya, Elisa memberi makan 100 orang nabi. Bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai dan sedikit gandum bisa mengenyangkan perut orang banyak ya. Dan bujang Elisa menganggap itu adalah hal mustahil ketika ada seseorang datang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dan sebuah kantong. Saudara, ya kita tahu bahwa pada masa kelaparan itu sangat berarti makanan. Roti, gandum dan lain sebagainya itu sangat berarti, sehingga ya orang tidak bisa memberi sesuatu yang banyak. Karena Elisa adalah seorang hamba Tuhan, ya jadi ada seorang datang kepada dia ya dari dikatakan Baal Salisa. Ya, dia membawa untuk Elisa ya, yang dia bawa itu 20 roti jelai dan sedikit gandum. Dikatakan di sana dia memberikan itu kepada Elisa ya, dan Elisa berkata kepada bujangnya, berikan orang-orang ini dulu makan. Ya, Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, dan kita melihat di sini ketika hamba Tuhan itu tidak mementingkan diri sendiri, maka Tuhan akan membuat mujizat, bahkan dia akan menjadi sumber mujizat bagi orang lain, karena lewat kehidupannya orang lain juga boleh melihat mujizat Tuhan. Ini adalah sebuah mujizat ketika Elisa berkata, kasih makan mereka dulu. Bujangnya berkata, ya bagaimana mungkin dengan 20 roti jelai dan gandum sedikit memberi makan 100 orang. Ya, itu bagaimana caranya? Ya, tetapi Elisa berkata kepada dia, ya Elisa bilang, beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Akhirnya bujangnya itu menghidangkan makanan itu, dan di depan mereka maka makanlah mereka sampai kenyang dan ada sisanya ya, sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa belajar ketika kita ini menjadi orang yang tidak serakah, kita menjadi orang yang mau berbagi bahkan mendahului orang lain, maka Tuhan akan memperhatikan hidup kita. Ya, kita melihat apa yang terjadi dengan Elisa. Di masa kelaparan, dia dianterin makanan, tapi dia tidak menikmati itu untuk dirinya sendiri, dia berbagi dengan orang lain. Dan firman Tuhan hanya terjadi bagi mereka yang sungguh-sungguh juga mau mempraktikkan firman Tuhan. Ya, saya menyaksikan bagaimana di tengah masa pandemi Tuhan juga pelihara hidup kami. Ya, ada orang-orang yang mengasihi kami, kirimin makanan, ya kirimin sembako. Tapi di tengah masa pandemi itu pun kami tidak pernah berhenti untuk berbagi. Ya, apa yang saya dapat saya bagikan lagi itu ke tetangga, ke orang-orang yang membutuhkan. Dan saya melihat ya sampai hari ini, detik ini, Tuhan tidak pernah ya berhutang, kami tidak pernah berkekurangan, sebab ya Tuhan itu mengasihi hamba-hambanya, anak-anaknya yang mau setia dan juga mau memikirkan kehidupan orang lain. Karena itu saudara, hari-hari ini mari kita terus menjadi berkat, pikirkan juga hidup orang lain, jangan hanya mikirkan diri sendiri terus. Kita kalau mikirin diri sendiri nggak pernah ada cukupnya. Ya, salah satu cara kami berbagi ya lewat ya pelayanan-pelayanan kami di seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, kita melihat saudara mereka yang berkekurangan, banyak hamba Tuhan dari pedesaan tidak punya motor, ya tidak punya HP. Disinilah tempat kita berbagi kepada mereka, berbagi berkat, berbagi ya apa yang mereka butuhkan. Dan saya melihat semakin kita menebar kasih, kita tidak akan pernah berkekurangan. Karena itu saudara, jadilah orang-orang yang terus ya melakukan firman hari ini yang kita baca. Ya, saya menyampaikan firman sesuai yang kita baca. Tuhan berkata, engkau akan makan, ya orang akan makan dan akan ada sisa. Waktu engkau berbagi, engkau tidak akan pernah miskin, tidak akan pernah berkekurangan, justru selalu akan ada sisa ya yang dapat kita nikmati. Karena itu saudara, mari setia kepada Tuhan, tetaplah percaya pada Tuhan. Lalu dikatakan, pergilah Naaman, tapi karena Naaman ini panglima perang,
Akhirnya Raja Israel menulis surat buat Raja Aram menulis surat buat Raja Israel. Sesampainya Naaman di sana, Alkitab berkata, ya ketika Raja Israel membuka surat itu, dia baca sesampainya surat ini dikatakan oleh Raja Aram, ya maklumkanlah kiranya bahwa ya aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau sembuhkan dia dari sakit kustanya. Ya Raja Israel syok, kaget berat. Ya takut ketika membaca surat dari Raja Aram yang saat itu adalah sebuah negeri yang militernya kuat, ya bahkan Israel takluk di bawah mereka. Lalu Raja Israel mengoyakkan jubahnya, tanda dia lemes, takut, dia ketakutan, tidak dapat berbuat apa-apa. Dia tanggalkan jubahnya lalu dia berkata, Allahkah aku ini yang bisa membangkitkan orang, menghidupkan orang atau mematikan orang? Sesungguhnya ya orang ini cuma cari gara-gara. Jadi Raja Israel bilang pasti dia cari gara-gara karena dia itu pasti mau berperang melawan kita. Tetapi ketika Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, kita sudah ada di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, lalu Elisa suruh dia datang ke sini supaya dia tahu bahwa Allah yang sesungguhnya ada di sini, bahwa Tuhan itu ada di sini. Ya biarkan dia datang kepadaku, kata Elisa. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Kita baca ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Saudara, dikatakan ya pada cerita ini nama Raja Israel itu tidak disebutkan. Ya, peristiwa-peristiwa dalam 2 Raja-Raja ini sebagian besar adalah tentang pelayanan Elisa, ya, dan tidak dimaksudkan untuk bersifat kronologis atau siapa rajanya atau siapa. Yang terpenting di sini mencatat tentang peristiwa pelayanan Elisa. Tapi kemungkinan besar saat itu Israel pada waktu itu dipegang kepemimpinannya oleh Raja Yoram, ya. Tetapi kita tidak tahu pasti, ya, tapi mungkin saudara, ya, karena dilihat ya dari waktu dan di dalam kitab raja-raja ini. Ya, dan dikatakan Naaman itu seorang pahlawan besar, dia panglima perang. Bayangkan nih, sekelas jenderal datang, pasti dia itu dihormati, ya. Lalu ketika itu ya dia disuruh datang ke rumahnya Elisa, saudara. Harusnya kalau ada orang besar gitu datang, ya hamba Tuhannya harus datang. Tapi Elisa, ya pada waktu itu saudara, dia dicari. Dan ketika Naaman datang, Elisa tidak menemui Naaman, saudara. Hanya pembantunya Elisa keluar, dia bilang, kalau kamu mau sembuh, ya pergi ke sungai Yordan, dia bilang di sana, lalu celupkan dirimu, ya benamkan dirimu sebanyak 7 kali, ya, dan maka tubuhmu akan pulih kembali, engkau akan menjadi tahir. Dan apa yang dilakukan oleh Naaman, saudara, ketika dia melihat kayaknya Elisa ini tidak menghargai dia sebagai seorang yang terhormat gitu, ya. Dia punya kesombongan, dia punya keangkuhan karena dia biasa dihormati, saudara. Ayat 11 dikatakan, ya tetapi pergilah Naaman, ya. Dikatakan di sana dengan gusar sambil berkata. Jadi dia marah, saudara. Dia pergi dari rumahnya Elisa sambil marah-marah, sambil berkata, aku sangka, ya ayat 11, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan, ya di sana dia bilang apa, saudara? Menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Naaman ini, ya dia itu datang kepada Elisa mencari kesembuhan, tapi perhatikan saudara, dia datang dengan segala kesombongan dan keangkuhannya. Dia mencoba mengatur Tuhan, ya.
Dia pikir dia orang terhormat, dia punya pangkat, jadi dia bisa atur Tuhan. Dia bilang harusnya itu nabi itu keluar, ya dia tumpang tangan sama saya, dia doakan saya. Saudara, Tuhan itu bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan selalu punya metode sendiri. Jadi sebagai anak Tuhan, kita nih tidak usah ngatur-ngatur Tuhan. Ya harusnya tuh Tuhan tuh bikin gini, harusnya dalam masalah saya tuh begini, harusnya. Ya, jangan atur Tuhan. Biar Tuhan yang atur kita, bagian kita taat. Lakukan apa yang disuruh. Ndak usah marah, ndak usah protes. Orang sombong itu seringkali protes sama Tuhan, marah. Dia bilang harusnya kan begini. Ya itu kan kamu, bukan Tuhan ya. Dan akhirnya kita lihat di sini dia marah, saudara. Dia bilang harusnya itu nabi itu datang keluar tumpang tangan sama saya. Saya sembuh. Ndak usahlah macam-macam suruh saya pergi berbenam di sungai, di apa begini lah. Itu kan pikiranmu. Memang saudara, ketika kita nih sombong, ya seringkali kita juga mau atur Tuhan. Dikatakan di sana karena Naaman ini seorang pahlawan yang besar, dia dihormati sekeras jenderal, ya karena itu dia sangat marah ketika Elisa memperlakukan dia seperti orang biasa. Elisa nggak temui dia, ya orang yang sombong saudara, ya pasti ingin diperlakukan seperti raja. Ya masa seorang jenderal suruh mandi di sungai, ya dan itu kan hal yang ya itu mungkin bagi orang biasa ya seperti itu. Ya disuruh mandi di sungai yang kotor, ya mandi seperti orang-orang lain. Tetapi kita tahu bersama sungai Yordan itu adalah sebuah sungai kecil yang kotor, ya harusnya kan mandi di sungai yang apa kek atau gimana kek ya. Makanya Naaman bilang harusnya dia keluar tumpang tangan di kepala saya. Iya, dan menurut Naaman itu adalah sebuah penghinaan, disuruh mandi di sungai yang kecil, di sungai Yordan yang kotor banget, airnya coklat. Ya, dan itu tidak patut dengan kedudukannya yang setara dengan dia. Ya, dan di sini kita melihat saudara, Tuhan sedang berproses dengan Naaman dengan kerendahan hatinya supaya dia itu merendahkan diri dan dia harus taat mengikuti apa yang disuruh oleh hamba Tuhan ini. Ya karena Tuhan yang menyuruh. Ya saudara, kesombongan kita justru akan menghalangi mujizat, kesombongan kita akan menghalangi ya berkat-berkat Tuhan. Kesombongan kita justru akan membuat kita ini jauh daripada perkenanan Tuhan. Sehingga Naaman pergi marah-marah saudara. Ya dia atur Tuhan, dia atur hamba Tuhan. Jangan suka atur-atur hamba Tuhan. Walaupun kau kaya, banyak orang itu mau datang dalam pelayanan, mau datang di gereja, ya suka ngatur-ngatur hamba Tuhan. Ya dia pikir ya dia kaya, dia bisa mengatur semuanya, dia bisa ngasih uang yang banyak. Enggak saudara, pendeta, hamba Tuhan, ya mereka mengikuti tuntunan Tuhan. Kalaupun saudara sebagai orang kaya, orang terhormat, ya saudara boleh ikuti hamba Tuhan, tapi enggak usah ngatur ya. Karena hamba Tuhan itu dia punya ya metode sendiri yang Tuhan tuntun. Ya saya bersyukur, ya saya berjumpa dengan banyak orang yang ya mereka itu menghargai kita sebagai hamba Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang yang datang yang tidak menghargai kita sebagai hamba Tuhan, apalagi mau coba-coba atur kita, ya saya paling tidak mau saudara. Ya sudah, mending kau pergi keluar, jangan dekat-dekat. Karena kita hamba Tuhan, kita punya ya pelayanan sendiri, kita punya kepekaan sendiri untuk kita boleh sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan karena diatur orang kaya, bukan karena diatur orang ya, jangan atur Tuhan, jangan atur-atur hamba Tuhan ya, karena kita harus tunduk kepada Tuhan ya dan kehendak Tuhan saja. Dikatakan di sana saudara ya, ayat 12, bukankah ada sungai Abana, Parpar, itu kan sungai-sungai di Damsik, itu sungai lebih baik daripada sungai di Israel ya. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ya masih mau atur Tuhan lagi. Tadi ngomong harusnya dia keluar ya tumpang tangan saja sama saya, lalu saya sembuh, saya pulang ya. Nggak usah suruh-suruh saya berbenam. Udah gitu ngomong lagi. Atau kalau memang saya disuruh berbenam, ya saya suruh mandi aja di sungai yang ada di Damsik. Sungai Parpar, ya itu kan lebih bagus daripada sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di sungai yang Israel? Ya sungai yang kotor. Nah saudara, itulah saudara ya. Kalau mau mengalami kesembuhan mujizat, taat.
rendahkan hati, buang kesombongan, ndak usah protes. Banyak orang kebanyakan protes, merasa dirinya penting. Engkau merasa dirimu tuh berharga, sorry saudara. Sekalipun kau kaya, sekalipun kau punya kedudukan, ya kadang-kadang di hadapan Tuhan tidak penting hidupmu itu. Makanya Tuhan mau bentuk kita. Ya jangan merasa sok penting. Ya datang mau atur hamba Tuhan, datang mau atur ini, ya tapi mari rendahkan diri. Tanya, ada orang-orang memang yang merasa sok penting saudara. Ya datang mau atur, mau terlibat, tetapi ya begitu. Ya akhirnya karakternya ternyata sombongnya minta ampun. Ini Naaman saudara. Kita belajar malam ini. Kita semua termasuk saya. Ya Tuhan, kami mau merendahkan hati, merendahkan diri. Ya jangan, kami tidak mau seperti Naaman yang merasa sok penting, mau atur-atur Tuhan, mau atur-atur hamba Tuhan ya. Tetapi perhatikan, untung saudara, dia punya pegawai yang menyadarkannya. Pegawainya itu ngomong begini saudara sama dia. Tapi pegawai-pegawainya datang mendekat dan berkata kepadanya, mereka tuh menyadarkan Naaman saudara ya. Makanya penting juga walaupun saudara itu bos, ya perlu juga mendengarkan orang-orang di bawah ya, mendengarkan orang-orang yang mungkin kita anggap rendah, mungkin cuma pegawai kita. Tidak selalu karena kita punya uang, punya jabatan kita tuh benar terus. Ada orang-orang yang lebih di bawah kita. Jangan sepelekan orang di bawah kita. Orang sombong itu selalu merasa dia paling benar, sehingga dia merasa semua orang itu di bawahnya dia. Padahal seringkali Tuhan tuh pakai orang-orang di bawah kita untuk juga menyadarkan kita. Mereka tuh berkata begini, ya pegawai-pegawai Naaman itu berkata kepada Naaman, mereka bilang gini, ya tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, Bapak, ya seandainya nih Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang dia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Lalu saudara, puji Tuhan, pegawai-pegawainya ini mengingatkan Naaman, kamu tuh sakit kusta loh. Kusta itu nggak ada obatnya. Dan kamu tuh datang ke sini mencari kesembuhan. Bukankah kalau Nabi itu suruh kamu lakukan yang lebih sulit lagi, pasti kan Bapak mau melakukan. Orang itu kalau sakit, disuruh apapun dia pasti mau melakukan. Ya disuruh apapun mau. Kenapa? Aku nih butuh sembuh. Ya, dokter bilang Bapak harus operasi, harus gini, diikuti toh walaupun itu sulit. Ini pegawainya bilang, apalagi ini dia ndak menyuruh sesuatu yang sulit sama Bapak. Dia cuma suruh Bapak pergi mandi. Cuma suruh mandi tok loh. Ya dalam hatinya pegawainya itu mau ngomong, tanggalkan kesombongannya Bapak ini. Kalau dia suruh yang lebih sulit kan pasti Bapak lakukan. Kenapa? Karena Bapak kesini itu cari sembuh. Ya, apalagi ini dia cuma suruh Bapak itu mandi. Ya, cuma suruh mandi loh, pergi mandi saja. Ya, dikatakan di sana, ya mungkin akhirnya dia tersadar. Ya, oh iya juga ya, benar ya. Saya ini kan cuma datang mau cari sembuh. Dia cuma suruh mandi kata pegawainya. Ya, makanya Bapak Ibu, mari kita ini menjadi orang-orang yang ya mau mendengar, mau menerima, ndak usah protes Tuhan, apalagi Tuhan diprotes. Ya, orang yang sok penting itu Tuhan aja diprotes. Akhirnya dia lakukan ayat 14, maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Akhirnya saudara, Naaman turun ya dari keretanya. Dia benamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Dan Alkitab berkata dia mengalami kesembuhan. Ternyata lewat sakit penyakit itu Tuhan hanya mau memproses hidupnya Naaman yang sombong. Sakit diizinkan Tuhan supaya dia tidak sombong. Ya saudara, mari hari-hari ini kita nih semua banyak merendahkan diri di kaki Tuhan.
ya bertanya apa yang Tuhan mau dengan hidup kita, karena Tuhan itu membenci orang yang sombong tapi dia mengasihani orang yang rendah hati. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok ya, dan hari ini cukup ya, kita akan sama-sama berdoa karena ini penjelasannya masih panjang. Kalau kita teruskan tidak cukup waktunya ya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami buang segala kesombongan di hidup kami. Seringkali kami juga protes sama Tuhan. Seringkali kami juga coba mengatur Tuhan. Tapi hari ini kami mendengar firman ini, kami tidak mau atur-atur Tuhan, kami tidak mau protes-protes Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi taat, mengikuti firman, melakukan apa yang Tuhan mau di hidup kami, supaya kami mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.